jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kerudungannya cakep tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Amal buset. Nenek ngomong nggak apa-apa teh amal. Waduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru yang kami muliakan, terkhusus guru-guru kita yang hadir. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Kita ngomongnya kongkok. Beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai idola, sebagai uswah. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, yang disuruh nyontoh Rasul manusia. Kita nih manusia disuruh nyontoh manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia itu cocok. Makanya Allah menjadikan Rasulullah uswah, sebagai contoh buat kita. Karena manusia disuruh nyontoh manusia pas, nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Kita nih disuruh nyontoh malaikat nggak bakal bisa po. Tahu sendiri malaikat sama duit kagak open, sama wadon emang kagak demen. Jadi kalau orang disuruh nyontoh malaikat nggak bakal bisa, tapi kalau manusia disuruh nyontoh manusia pas. Maka Rasulullah manusia, tapi bukan sembarang manusia. Itu garis bawahnya. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama bang, sama dah sama kita. Beliau beludah, kita beludah sama. Nabi beludah po. Nabi beludah. Nabi ludahnya sama, kualitasnya beda. Nabi ludahnya jadi obat bang. Basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Rasulullah beludah sama kita beludah. Rasulullah keringetan sama po, sama. Nama manusia sama, mun keringet beda sama Nabi. Nabi keringetnya bau minyak misik bang, minyak kasturi po. Mana buktinya? Siti Aisyah tuh kalau pulang dari mana-mana Rasulullah langsung dilapin tuh bau keringetnya. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti begitu melaki. Laki pulang dari laut, apalagi habis macul, ya tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus po. Nabi beda keringetnya Rasulullah. Rasulullah bang luar biasa, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot.
Lain sama kita. Laler nemblok di badan kita, nyarang, bau. Ini Rasulullah makanya dijadikan uswah, dijadikan contoh. Buat siapa? Buat kita. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah kita baca. Mana tadi tim hadroh udah baca rawi. Itu kan sejarah. Makanya jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh itu artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca Thala'al badru alaina, Masya Allah, hadir Rasulullah. Hadroh ditabu, yang megang buas kencang buat ya tabu, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Wah, macam-macam po anak hadroh. Wah, makanya po punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih. Pokoknya anak empok aman, udah dijagain sama dia. Loh, ada yang macam-macam nyolek, ditabuk langsung mana kadrol, tes. Gua tabukannya pok kenceng. Mungkin salaman mana kadrol dia perkapalan. Nih, hebat. Itu udah dibaca di rawi. Kita baca, kita dari masih kecil udah gue baca rawi mulu pok. Sering kita baca, sampai apal tuh rawi, kulit-kulitnya apal. Mana buktinya? Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip di rawi beliau tuh, di karangan beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan di rawi? Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, Nabi orangnya maluan bener. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak bang, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis, tibang betis po, tibang betis. Ini kan orang sekarang urat malu udah pada putus semua, udah tua, udah nenek, udah ada pikirannya. Naik motor Mio pinggir BKT, wah lo pakai celana wahai lo kebo, wah lo kirain kenal pot racing, gak ketanya kulit najong bener dah. Nih, makanya perempuan cewek ibu disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu beda sama kudungan. Itu yang dipakai di Palampo namanya kudungan po. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Amal buset. Nenek ngomong nggak apa-apa teh amal. Waduh, waduh, empok suka ngamal begitu ya? Ada aja nenek ngamal katanya. Ya Allah, nih Nabi orangnya pemalu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong Nabi mah po. Pangkat lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, lebih tinggi dari 313 rasul. Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau Rasul, dosa yang lalu yang akan dihapus semuanya oleh Allah, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah itu pok, tuh udah diampuni dosanya, ibadahnya nggak pernah berhenti. Nabi pangkatnya tinggi, enggak sombong. Model kayak kita kan lain, pangkat baru tibang jadi bini RT udah tengik banget lagu. Ada berarti itu wow bukan RT sini po, bukan sono di Perancis. Tuh. Kita baru kaya di kita aja udah sombong, benar bang? Mentang kaya jalan udah ada duluan, mentang kaya jalan nggak nginjek tanah. Itu kuntilanak kali. Nabi pangkatnya nggak sombong, nggak pernah marahan. Rasulullah po, masya Allah, Nabi luar biasa. Perjuangan dakwanya Rasulullah dihujat, dibully, diteror, mau dibunuh, masya Allah. Tapi Rasulullah hadapi dengan apa? Dengan kemuliaan akhlaknya. Pernah satu hari Rasulullah lagi jalan-jalan bu dengan Siti Aisyah. Beliau jalan berdua, lagi weekend. Jalan berdua, ada orang kafir memberi salam.
Orang kafir beri salam beda, cing. Kalau kita kan ngasih salamnya assalamu alaika, dia lain orang kafir. Asyammu alaika. Syamun artinya racun, bang. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus, po. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, po. Bininya marah buat dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa laknatullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan, bang, asal tahu aja. Nah, dikasih satu mulangin tiga. Kebanyakan dia. Nabi enggak marah pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya enggak marah Nabi mah. Nabi enggak marah. Tahu sendiri Rasulullah mau ke masjid, bang. Mau jalan ke masjid diludahin, bang, dari samping masjid, dari atas, diludahin dari atas, niat atas. Ya Allah, ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Lewat 2 hari lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Nggak pernah marah. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin. Iya, tengok dia, po, di pinggiran masjid, nyari di gang, mana orang ini. Nanya sahabat Rasul, nyari siapa sih, lagi tengok. Saya biasa lewat sini, udah ada langganan. Kok sekarang kagak ada ya? Lah, langganan apaan ya Rasul? Udah diludahin. Kok sekarang kagak ada yang ludahin? Oh, si Fulan ya Rasul orangnya itu. Kemana? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Rasulullah buru-buru, bang, ngambil makanan ke rumah, nengokin yang sakit. Padahal yang ngeludahin dia. Sampai depan rumah yang sakit tuh lagi di kakuru, po, yang sakit di atas balai. Yang ngerintih aja dia. Yang ngerintih aja. Habis vaksin kali. Nah, kalau kagak asian si Nopak ngeged. Lah Nabi masuk, assalamualaikum. Yang lagi sakit siapa di luar? Saya siapa? Muhammad ini. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Kaget dikata langganan, po. Masuk Rasulullah, itu yang sakit bangun, duduk, ngomong di hadapan Rasulullah. Apa kata beliau? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Masya Allah, po. Model kita begitu, urusan lain lagi. Kita sekali diludahin aja, wa ilaha illallah, langsung kita serampang. Nabi mah Masya Allah, luar biasa kemuliaan akhlaknya. Lagi ceramah di Taif, kita tahu sendiri ceritanya. Lagi ceramah, bu, lagi dakwah, dilemparin kotoran onta, dibagelin pakai batu, ditakol, disambit, bukan disambut. Berdarah jidat Nabi yang mulia, jidatnya berdarah, giginya sampai rontok. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang, bang, sama Nabi, ngasih tawaran. Malaikat Jibril tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa kata Jibril? Rasulullah Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dibagelin, gua tibanin ini? Jangan Jibril. Emang apa sih, Mad? Ini kalau bahasa kita. Jangan Jibril, jangan, sabar ya. Saya ini dakwah jangka panjang. Ini orang tuanya saya ceramain. Gak apa-apa dia kalau masih kafir. Ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anak ntar juga beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lo fotokopi bagaimana aslinya? Udah gue tibarin aja. Jangan Jibril, jangan. Kalau emang anak enggak beriman, terus saya tungguin cucunya dah. Siapa tahu beriman. Apa kata Jibril? Buatan sabar, mad lo. Gue sudah kagak sabar, lo gue sewat banget. Udah gue tibarin. Jangan. Terus mau kamu apa sih sebenarnya? Saya mau doain aja Jibril. Yang nakolin didoain sama Nabi. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, hidayah buat mereka yang nakolin saya. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Nabi doain begitu. Kalau model saya digituin, bang, wah, lain lagi urusan.
Umpama bang nih, umpama Tile lagi ceramah, umpama po Tile lagi ceramah nih, umpama Tile lagi ceramah, ditakolin, wah timpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang Jibril nawarin, Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin semuanya. Saya kata gitu. Beda urusan. Beda urusan po. Nih Nabi kemuliaan akhlaknya luar biasa. Apalagi kita baca di Rawi, baca lagi terusannya tuh. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po demen banget sama orang susah. Nabi demen sama orang miskin, cinta banget, sayang banget sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin saya di akhirat bersama orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Agak pakai doa begitu emang udah turunan miskin kita mah. Udah lengket banget miskin sama kita po. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak ya keblangsak pisan. Ya Allah, Nabi doanya sampai begitu. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita apa? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Orang kaya yang undang tuh buru-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000 dibaca. Makanannya enak-enak. Aki-aki yang lentuk mungkin. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Nih sekarang luar biasa Pak Bu, gara-gara pandemi 2 tahun kita gara-gara Covid, tingkat kemiskinan makin tinggi luar biasa. Banyak orang susah. Bener Pak, dagang pada diusir-usirin, kagak boleh pinggir jalan gara-gara Covid. Yang kerja pada di PHK semuanya. Rakyat pada susah semua, yang ngarepin bansos kita. Mana bansos? Bansos dia kasih di kita sedikit. Yuk, dia embat sama dia. Kita doang disuruh 3M. Jangan lupa ya 3M ya masyarakat. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M, dia 17M korupsinya, sial diangkalan banget. Habis duit bansos diembasnya sama dia semua. Sial diangkalan tuh dia. Bener Pok? Rakyat lagi susah diembat semua. Rakyat mau paling setuju, paling nurut. Bener Pok kita mah. Pakai masker Bu, pakai masker kita semua. Nggak pakai masker dirazia. Bayar 2,5 denda. Nggak punya duit suruh push up, suruh nyanyi di jalanan, nyapu-nyapuin jalanan, masukin kurung batang kita. Bener Bu? Iya, udah terus paling nurut udah. Jangan masker pakai 1 ya, maskernya 2 double. Buah, masker double. Habis makan jengkol lupa kita sikat gigi, pakai masker Bu, ngapo kita di situ. Lah iya kan ada aturannya pakai masker Mak. Nggak semuanya harus pakai masker terus. Kapan kita harus pakai masker? Ada aturannya. Mau ke pasar, naik motor, pakai masker. Kenapa? Karena di pasar banyak orang yang kagak jelas, disuruh pakai masker. Ini kadang-kadang PA masih di kamar pakai masker aja di kamar. Kan dego. Ada teman saya degoan lagi Bang, begoan lagi. PA itu dia. Lah bawa mobil sendiri nyetir. Kaca aja tutup, AC nyalain sendiri. Pakai masker aja tumpul, double. PA lu kata gua. Lu pakai masker ada aturannya, nggak selalu harus pakai masker terus. Jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Orang udah pada sehat semua Bang. Bapak-bapak, ayo sholat Jumat dari rumah udah mandi, udah pakai wangi-wangian, udah wudhu, udah bersih, udah suci, masuk ke dalam masjid. Bener, masuk ke dalam masjid tuh. Kalau orang udah dalam masjid, Rasul bilang, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang udah di masjid. Sholat Jumat berjamaah rame-rame, kenapa mesti disilang-silang itu sembahyang Jumat masjid?
Karena orang udah sehat semua, nggak mesti jaga jarak, rapet nggak apa-apa. Kenapa? Rasul yang nyuruh. Ciri-ciri Rasulullah sholat itu bagaimana? Yasufuna fi sholatihim kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersaf-saf, berbaris-baris, rapet seperti orang yang mau perang. Masih tidak silang-silang, semua yang pakai jaga jarak, giliran selfie pada diempet, kan sial di angkalan itu, agak nyambung. Ini kita ngeritik begini bukan berarti kita benci pemerintah, kagak, kita sayang. Lu jangan begitu, rakyat lagi susah, jangan umat Islam mulu yang dirugiin. Mall boleh buka, masjid tutup sembahyang Id, bener kan? Emang jelas bang, ada bacaannya, masjid ini tidak melaksanakan sholat Id, ilah illallah, dibikin baleho, dipoto dan kirim dah tuh, ya enggak? Udah aman, tenang. Emang kagak boleh dibikin sama dia. Kenapa mall mesti buka? Kan harus prokes. Waktunya mall kan pakai prokes, jadi boleh. Emang masih kagak bisa pakai prokes? Bener? Masuk mall kita, masuk diperiksa sama satpam, security, ditembak jidat kita pakai suhu, pakai masker, suhunya mantep, aman, masuk boleh. Masjid juga bisa kalau mau diterapkan protokol kesehatan. Sembahyang Id, ayo mengurus DKM, anak masjid, remaja masjid semuanya kumpulin, petugas bagi masuk, tembak pakai suhu, yang enggak pakai masker masuk ke dalam masjid, sehat, aman. Kenapa mall dibuka, masjid mesti ditutup? Kalau mau ditutup, mall tutup juga. Jangan mengedepankan ekonomi tapi agama Islam diinjek-injek, bener bu? Kita enak banget ini ceramah, kalau lapar yang begini. Wah, apaan aja gua kata gua mah. Orang lapar suruh ceramah. Artinya kita mengkritik begini sayang. Kalau cuma ngeritik itu dianggap musuh, salah. Yang ngeritik dianggap musuh, salah. Kalau semuanya yang ngeritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kapan mau berdemokrasi? Makanya tadi pagi saya ngobrol bu lama sama beliau, Pak Gubernur, Pak Anies. Malam tadi pagi saya ngobrol, subuh di sana ngobrol sama beliau. Apa kata beliau? Jakarta Usatile sudah 90% vaksinasi, alhamdulillah aman semuanya. Buka pengajian, taklim buka semuanya, tablik akbar boleh buka. Kenapa? Karena memang jelas Wisma Atlet udah nggak ada, pasien udah kagak ada semuanya. Ayo pengajian, beliau turun ke masyarakat. Kenapa? Karena memang barometer Jakarta, penanganan COVID yang terbaik se-Indonesia cuma DKI Jakarta di bawah Pak Anies Rashid Baswedan, bener? Iya, makanya wajar kalau Pak Anies dibully, dikatain, bener? Dikatain pembohong apa semua, ketakutan buat 2024 beliau jadi presiden. Tuh, makanya besok pilih udah dia. 2024 pilih Bapak Anies Rashid Baswedan jadi presiden. Tinggal nyari wakilnya jadi bu, wakilnya siapa kira-kira? Tile. Belum betul apa? Wah, iyalah Tile. Iyalah kalau Tile jadi wakil kan singkatannya Antil. Anies Tile. Antil-antilan. Bu, ini Nabi demen sama orang susah, nengokin orang susah yang sakit sunnah. Buat tentengan po, nengokin. Yang datang luang rumah sakit, minimal jeruk 2 kilo bawa. Lagi meriang sakit ditengokin kagak bawa apa-apa. Lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini emang apa yang lu rasain? Apa yang lu rasain sih? Nah, yang sakit nyaut nggak ada yang gua rasa ini. Emang apa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa? Nah, kalau lu bawa jeruk kali gua rasain, ada asemnya, ada manisnya. Yang PA juga pakai nanya apa yang lu rasa. Akhirnya yang nengokin dikerjain sama yang sakit nih. Lu nyampe Ji nengokin gua, ya gua lagi pengen buat makan teh burung dara di pepes ini Ji. Teh burung dara di pepes rumahnya enak Ji. Lah emang Mang Haji mau? Iya kali gua lagi ngerasain enak, kayaknya gua lagi kebayang gitu wangi gitu lah. Ya dan besok Mang saya bawain dah, dicariin bu teh burung dara mau dia. Yuk pepes wangi buat dibawa ke rumah sakit. Mang Haji kemarin minta teh pepes teh burung dara nih. Mang Haji dah. Lu rajin banget pakai bawain, nemu aja lu. Iya banyak Mang, sono Mang lo. Di Marunda saya nyari. Oh iya. Sekarang lu jajain dulu dah itu. Lah kok buat saya Mang, kan buat Mang Haji nih. Yang lu jajain dulu dah rasanya bagaimana. Dijajain sama dia Mang PA juga. Lah kok rasanya pahit ini Mang? Ya Allah, lu aja yang sehat pahit. Apalagi gue yang lagi sakit. Ukur lu. Ya Allah, Masya Allah nih, Masya Allah bu, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Di situ kita baca wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda, janda tua,
Nenek-nenek kalau jalan bareng tuh sama Nabi, bareng sama Nabi jalan tuh. Cuma Nabi jalannya belakangan, Nabi jalan depan, nenek depanan jalannya. Tuh, nenek di depan, aki-aki di depan, dia enggak. Tuh, Nabi di belakang. Kenapa di belakang? Ngiringin, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi. Ditolongin, tuh tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet pada aki-aki ya? Akhirnya aki-aki di belakang nyemplung di kalenan ya kagak tahu. Ini kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Maka ini malam bentuk cinta kita sama Nabi, meraih cinta dan syafaat dengan bersolawat. Tuh, selawat mbak udah. Selawat, Ustaz saya lagi boleh baca selawat? Boleh po. Tetap ada pahalanya lagi lagi masih ngeplek Ustaz? Boleh. Boleh. Ada pahalanya. Baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji sama orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya. Ibadah yang lain kalau ada riaknya nol, nggak ada pahalanya apa-apa. Tapi baca sholawat walaupun dalam keadaan riak, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Makanya sholawat membat. Kalau mama mau udah paling getol selawatan. Ya po ya. Iya po mah kalau pengajian banyak kan selawatan mulu. Mama kalau ngaji. Nah, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu ada lagi pengajian gabungan PKK, belum lagi pengajian bulanan BKMT. Makanya banyak pengajiannya, banyak seragamnya. Ya po. 2 kali bayar, 3 kali bayar ya po. Nggak apa-apa, ngaji aja terus. Biarin ngutang-ngutang juga, yang penting ngaji. Mama paling getol ngaji bang, jam 1 tengah hari uang udah nyampe dia. Masuk ke majelis taklim juga, mic colok. Ampli dipencet sama dia, panggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romla, Sophia, ngaji Sophia, ngaji sini, ngaji tuh. Sambil nungguin temen datang ke majelis taklim ya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih adinu lana wal haqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe ji, duduk duduk. Adinu lana wal haqu lana wal adlu lana. Assalamualaikum. Lu Po Haji, duduk Po Haji. Ambil gelar Po Haji itu buat guru di situ. Adinu lana lah. Emang begitu. Temennya nyampe, masya Allah luar biasa dah mama. Tuh, itu kan lagu Adinulana. Sebenarnya kalau di Mesir nggak begitu lagunya po. Semangat kalau di Mesir mah adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana, perjuangan, semangat. Masuk ke Indonesia versi lain lagi. Adinulana wal haqulana. Mana ngari-ngari. Selawat itu belum kelar, jembuat lagi selawatan yang lain. Ibu-ibu jangan lupa ya. Nenek damai gua duluan nah. Gua juga bisa sama lo. Ya. Bu ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Bu, nenek ngomong begitu Bu, bukan kewajiban, kewajiban. Orang dulu ngomong begitu. Orang dulu begitu. Kita perlu belajar igama, kata dia. Hidup harus ada munafaatnya. Jadi tiap-tiap ajaran yang sesat, kutika kumdian daripada itu syahdan di masa ibu. Ilah lu ngomong nenek jam lu begitu. Ngomong agama, igama aja kata. Ini masya Allah ngaji selawat mbat. Ketika kita kumpul di padang mahsyar nanti bang, masya Allah, lagi hari kebangkitan, hari kiamat tiba, kumpul di padang mahsyar semuanya manusia, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki apalagi po, gak kenal bini. Masing-masing bawa diri kita, matahari sejengkal di pala kita po, panas sudah pasti, aus sudah pasti, kita mati kagak bawa air di sono. Ayo mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang mau jualan di sana? Alfamart, Indomaret tutup. Apalagi galon isi ulang kagak nemu.
Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majlis maulid. Apa yang Allah sediain? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen sholawatan, biarin selalu dia kausan, dia kecekek, rasain kagak nolongin. Naudzubillah min selawat. Orang tua dulu hidupnya berkah, amalannya nggak banyak, cuma satu, istiqomah, dia baca selawat. Emak-emak kita, uak kita, ingat dulu masih kecil kita, uak kita tuh apa nih, selawatan mulu, gendong anak, ngomong anak, selawatan jembat, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Emak-emak tuh zaman dulu masya Allah. Sekarang apalagi po selawatan dulu banyak di YouTube, apa baca aja udah, ya enggak tuh ya, Allahumma sholli wasallim, nggak apa-apa. Emak-emak zaman dulu masak nyuci ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah enak. Wajar, pasti sangat wajar. Orang dulu masakannya sedap-sedap dibarengin sama selawatan. Bener po. Orang dulu sekarang menyanyi ya po, nyanyi mulu. Dulu kan orang dulu baca selawat, goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah, keenakan selawat, tempenya angus po. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe selawatan. Iya mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem po, enak. Sekarang kan baru belagu, masak pagi-pagi goreng tempe, kesel banget lagi nggak pulang-pulang. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus masa si aku lu nyanyi nyambung lu po. Ya ilaha illallah. Lagunya itu kan lagu Isdalia aslinya po, Ranting Kering, dicanye nama Anissa Rahma po, Nyu Palapa. Wah enak banget pakai koplo. Mulakinya denger begitu kok jadi nyanyi, abis kompor tenang-tenang di angin. Jadi berantem. Makanya kalau kita lagi kesel, lagi bete, selawat aja po. Kadang-kadang saya nyetir sendiri bawa mobil tuh, nyetir panas capek, bola macet jalanan, setel selawatan. Ya Allah jadi adem ngikutin. Ya, embo juga begitu biar gede sama laki, selawat embat bang, boleh kau selama lu dari kemarin. Embo gua pernah dikasih duit belanja mulu, jual dikit banget dikasih, baik berantem begitu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu embat. Lakinya namanya Komar, tunjuk depan matanya. Komarun, 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 Sidina Nabi, Komarun. Wah, bininya namanya Rodiah. Balikin malaknya Rodiah, ya dawal ayana. Lah, lakinya ngomong bininya itu bukan Rodiah bang, ya toh ibu ah. Anak kalau lewat yang kecil, lah mak lagi selawatan, bapak ikut aja, ya Jumalu, ya Jumalu. Lah bocah po, ya Jumalu, ya Jumalu. Lah bocah. Jadi nggak berantem, enak. Sekeluarga jadi lomba marawis. Lawat membuat sekali selawat 10 kebajikan Allah balas buat kita. Alhamdulillah, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah berjuluk Zainal Anbiya, Rasulullah berjuluk Azkal Azkiya, Asfal Asfiya. Begitu banyak julukan Rasulullah. Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Karena Rasulullah bu di mana-mana musuh nggak demen nama kita, tapi Rasulullah musuh-musuhnya pada demen, cuman gengsi dia. Mana musuhnya? Musuh kita setan, jin, belis. Bu, dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen buat ngumpulin jin, jinnya banyak banget. Kalau sekarang pemburu hantu alih, dia kumpulin tuh jin, jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca solawat.
Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini, siapa yang disolawatin orang yang gak ada. Nabi mau lahir jin aja pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen baca solawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia temen gerandong dari ruwa bebogi kuntilanak sundal bolong rombongan dia, kagak demen solawat. Jin aja pada solawat. Rasulullah lahir sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Barik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di Marunda ada bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia. Rasulullah luar biasa, disebut Zainal Anbiya, azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kenapa beliau di antara yang bersih, manusia bersih di antara yang bersih? Rasulullah luar biasa, Bu. Rasulullah kalau buang air, Bang, tainya hilang. Nabi buang air, tainya hilang. Nabi buang air, tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tainya hilang. Buang air pinggir kali, pinggir laut, itu bukan hilang, namanya kanyut. Beda hilang sama kanyut. Pernah Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana buang airnya, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Luar biasa, Bu. Nabi Zainal Anbiya, penghias para nabi, satu-satunya nabi luar biasa yang bakal nolongin kita di dunia dan di akhirat. Di dunia sayangnya Rasul nggak bakalan kita bisa menyaingi sayangnya Nabi. Mau wafat yang dicari umatnya, di akhirat yang dicari umatnya. Ketika nanti kita meninggal dunia, kumpul di padang mahsyar, dibangkitkan kembali, datang hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul satu-satunya nabi yang nolongin. Nabi-nabi yang lain gak bisa nolongin, Bu. Rame-rame manusia berbondong-bondong minta tolong ke Nabi Adam. Nabi Adam itu anta abal bashar, engkau bapak moyang yang manusia Adam, tolongin kami. Rame-rame kita minta tolong, Nabi Adam nggak sanggup. Apa kata Nabi Adam? Cucu, mohon maaf, jangan minta tolong sama gua nggak sanggup nolongin. Gua juga ribet ini urusan, tanggung jawab di hadapan Allah, punya dosa dulu waktu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Nabi Adam dosanya makan buah khuldi, diusir dari sorga karena rayuan iblis. Nabi Adam kuat imannya, ya. Iblis punya cara taktik yang dirayu Ibu Hawa, dicolek Ibu Hawa, ayo Hawa, rayu laki lu, Hawa buruan makan khuldi. Khuldi artinya kekal, kalau lu makan lu bakal kekal selamanya di dalam sorga. Embat, rayu laki lu, dirayu-rayu bang tuh. Ibu Hawa ngerayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang mam, buah holdingnya mam, tuapin ya tayang, tuapin. Namanya rayuan perempuan, Bang. Masya Allah, Nabi aja Adam aja kegoda, apalagi kita laki, biar kata kumisnya kayak pagar kaca. Kalau udah kena godaan perempuan, teklok kita. Luah coba empok tuh kalau ke kojem. Lah saya pernah kesasar ke situ ceramah, undang ada kali baru nyasar ke situ karena macet, ngikutin map. Wah, anggotonya kojem. Mau nyetir sendiri, lah ini kojem ramai banget. Mampir Mas, mampir. Diberhentiin kita pas buka kaca. Wah, udah malam, mampir apaan? Biasa Mas, jualan ini. Lah jual apaan? Jual rempah-rempah. Bingung saya, rempah-rempah apaan Mbak? Ya kalau merem dikasih upah, begitu. Anggotonya jablay po. Langsung becicilan saya. Buah langsung songkok haji saya pakai. Waduh Pak Haji, Pak. Kalau Pak Haji gratis lah. Mau apa-apa saya nyari berkahnya sama Pak Haji. Sial di angkalan bener po. Wah, Nabi Adam aja kegoda. Nabi Adam kegoda. Nabi Adam makan buah khuldi. Buah khuldi dimakan nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kita semua nih kaum Adam ada jendolannya di leher. Kaum Adam mingkem po, anteng bapak-bapak tuh kagak ada yang ngomong, dia tenang dengerin. Ini kaum Hawa nih, Hawa mangap aja dia mak, agak boleh ya Allah po. Makanya nyangkut di tenggorokan tuh. Makanya Ibu Hawa beda, makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyangkutnya di dada, alhamdulillah.
Syukur po nyangkut di dada. Nah, kalau nyangkut di dengkul ribet. Nyangkut di dengkul ribet lah. Anak yang nangis, Mimi tayang Mimi, dengkul diangkat, Mimi, ribet po, ribet ukuran ribet. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah, terbelah dua empok. Kalau satu doang kayak tumor. Tuh. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Jangan sama gua. Datang aja ke Nabi Nuh, kata Nabi Adam, Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur. Aduh, nanaunan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Itu Nabi Nuh gak sanggup. Jangan sama gua dah, gua ribet dah. Tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak satu, susah buat gua rawatin tuh si Kanan. Gua ajak naik getek juga gak mau. Dia mau nyebur, kelebung ikutin orang kafir. Datang aja sono ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah godek aja, bang, jangan sama gua, jangan dah. Gua lempangnya nyerah. Ampun, gua juga punya dosa di hadapan Allah. Seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po. Nangis di hadapan Allah. Nah, model kayak kita mau bohong sebenarnya jadi lalab. Aku nangis nyengir mulu. Boleh bohongin rakyat mulu ya. Nabi Ibrahim gak sanggup. Sono sama Nabi Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa dari jauh udah, dada aja jangan sama gua. Jangan. Gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa gak kawin, bang. Enggak, dia gak kawin. Gak kawin Nabi Isa. Nabi Isa gak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga. Tuh pastor gak kawin dia. Ngikutin Nabi Isa. Kan sayang. Nggak punya perabotan nggak dipakai. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanggup nolongin baginda Nabi Muhammad, manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang, sini. Ya Allah, po Nabi manggil kita. Yang dipanggil di hari kiamat nggak sembarangan orang. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa? Mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya yang dipanggil oleh Rasul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu, sering sembayang. Masa wudu doang kalau sembayang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, rajin wudu, muka kita bersinar. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Jangan kecil hati. Di dunia kalau dikasih kulit hitam, rajin wudu, muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Buangatan hitam? Bukan, karena sering wudu. Maka dari itu kelar maulid, biar ngikutin jejak Rasulullah, ajaran Nabi sedikit demi sedikit kita tingkatin. Masjid Al-Alam adalah luar biasa, masjid yang sangat bersejarah, masjid yang sangat bersejarah dan udah menjadi cagar budaya buat kita orang-orang DKI Jakarta. Ayo kita jaga, kita rawat, kita isi masjid kita. Saya yakin nih masjid, masya Allah, sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini, nggak bisa masuk, masih dikunci. Penuh, masya Allah, luar biasa. Yang ziarah banyak yang datang. Ayo kita manfaatin, mumpung masih sehat po. Ngapain lagi kita hidup? Tiap hari umur nambah, bener? Nambah tuh, tiap tahun nambah, ulang tahun nambah apanya? Nambah jumlahnya. Hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Maka jangan pakai ngomong, ya Ustaz saya pengen buat ngaji ini, menrepot banget, repot. Ngomongin repot, siapa juga repot po. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Bener? Apa kalau udah tua sayangnya sama cucu bukan sama anak. Lebih sayang sama cucu nenek daripada anaknya. Bener po? Mana buktinya? Tuh Mandra
agak disayang. Ngomong kong tile, Atun mulu sama Sidul. Dua ilah lo si Atun dimodalin salon, Sidul beliin motor, Mandra beli celana 50.000 nggak dikasih. Sian banget Mandra, ya Allah, biarin kata si Mandra, biarin. Ada yang gue makan nih, ada yang gue makan. Begitu tadi ya. Kalau ketahuan begini jangan diberi anakin gua, balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin. Begitu kata Mandra. Sian. Makanya saya sama cucu dia. Luar biasa nih, kita jangan sampai nyari waktu luang, luangkan waktu. Kalau nyari waktu luang, kita semuanya pada sibuk semua, bener Bu? Mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo kita ngaji di Majelis Talim. Guru kita di sini ada, ngaji datang, ikutin guru. Emang kagak bisa bawa apa-apa, datang aja. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, udah bawa, ikutin guru. Upama Fathul Qorib bawa, kitab Fathul Qorib iya. Buka lah guru buka. Kebet. Guru ngikut aja kebet lagi. Guru tutup kok. Susah amat. Masa guru udah tutup masih kita kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa cing ini? Boleh kebet doang. Lu tanya sono guru. Kebet doang, duduknya doang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Iya, pahala 1000 rakaat itu gede banget po. Pernah sembahyang 1000. Wah, buru-buru ribuan kita sembahyang. Terawih aja ngeliat jadwal imam. Bayang terawih ditempel tuh jadwal di tembok di musola masjid biar dibaca ya imamnya dia malam ini ya. Lama pindah kita pilih-pilih imam kalau terawih. Nah ini cepetnya dia nih anak nih, nggak pakai usul lagi. Nenek di belakang nyungsep juga gue nih. Iya, bayang terawih aja kita pilih-pilih imam, apalagi yang 1000 pahalanya gede buat ya Allah. Dosa kita dirontogin ngaji. Ini dosa kita kumpul begini dirontogin bang, diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Jangan salah, kita tuh sering masya Allah. Sekarang apalagi dosa kecil, sengaja, nggak sengaja banyak. Nih semua yang ada di sini pasti kita punya dosa, termasuk yang ngomong sama. Emang tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa, gue sih diomongin orang wajar, diomongin orang. Emang gue tukang ngomong. Nah, kalau saya diomongin saya diem aja, diomongin orang buru mata nanan. Hidup laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Begitu hidup. Makanya kita dosa-dosa yang kecil sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga ada. Sudah ada melaki po, nggak sabrek-abrek. Laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi tidur, suruh niat jam. Kan PA itu dia. Dia aja yang melek niat jam. Makanya nyuruh laki, bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Kan salah itu. Lu aja yang melek po, niat jam. Makanya nyuruh laki. Ya ilaha illallah. Mau berangkat ngaji kadang-kadang begitu merentah laki, gua ngaji dulu bang, kalau hujan jemuran lu angkatin. Wah ilaha illallah, lemes banget. Kerjaan lu tidur mulu bang. Lakinya ngomong bagus, tidur aja kerja. Laki gitu mulu main mulu. Ilaha illallah, bini hari baru bangun lu, rezeki lu dipatok ayam no bang. Lah lakinya ngomong emang ayam gue yang ngempanin. Ya Allah, dosa banyak yang kecil-kecil dirontogin. Alhamdulillah. Iya, silaturahimnya nyambung. Alhamdulillah. Ayo kita kalau gak kumpul di pengajian kapan mau ketemu? Jarang po, bener. Dengan kita kumpul di pengajian silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Rajin silaturahim, insya Allah mati jauh. Yakin bu, orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh cing. Padahal udah catatannya sama Israel, ada catatannya. Catatannya ada. Catatannya tanggal 16 November hari Rabu malam Kamis saya mau berangkat ke Selasa malam Rabu saya mau berangkat ke Kampung Marunda tuh Israel. Laporan sama Allah, ya Rob ini pengen berangkat ke sana. Mau ngapain lu? Mau nyabut nyawa orang sana ya Rob. Lah emang ada catatannya? Udah nih saya pegang catatannya tuh. Udah ada nih. Ya udah berangkat sana lu ke Marunda. Hati-hati saya cabut. Pas mau dicabut orang nggak ada di rumah po, nggak ada. Wah laporan Israel, ya Rob orang nggak ada, saya cari di rumah kemana? Kata tetangganya Mulid. Di mana? Masih dalam alam. Wah jangan dicabut lagi Mulid, tunda. Wah nggak jadi mati. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang Mulid. Nah, mana kagak ada pulang ini.
Ya Allah, luar biasa Bu. Ditunda lagi ya Allah, ntar malam saya mau bangun tahajud. Tahajud nggak jadi lagi. Israel, ya Rob bagi tahajud jangan, ntar aja subuh. Ntar subuh lu cabut dah. Subuh begitu juga, ntar sembahyang duha jam 8 sebelum masak. Agak jadi lagi sholat duha. Datang Israel, ya Rob lagi sembahyang duha ya orangnya. Jangan, tunda. Tuh Israel kekeselan, ya Rob bagaimana ini ya? Saya dari malam di sini di Marunda. Masa pulang agak ada bolehannya ini? Udah pindah sono dia ke Sungai Tirem. Sungai Tirem ada aki-aki berobat-obatan sama cucunya. Boy lo mati lo kok nggak punya 5. Di pos mati lo kok nggak punya 5. Engkau nggak dikata mati diem aja, mati lo kok nggak punya 5. Wah itu udah turun 5. Gue pegang 2 nutup ceki nih. Wah lo hajar, mati lo. Malaikat lewat, tarik nih, betot aja udah. Oh, lagi main po dibetot. Naudzubillah min. Makanya kita bersyukur nih berkasih nikmat panjang umur. Sekarang udah kerasa kita, masya Allah, makin tua. Allah memang udah janjiin, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Ayo dah, mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah pada lentur, makan cuma bisa mau bubur. Dikit lagi kita masuk ke serem. Makanya siapin sekarang mumpung masih sehat, panjang umur, berkah, ngaji. Dengan godaan, banyak banget udah godaan. Godaan itu kan banyak banget, itu kan halangan po. Semakin godaan berat, semakin besar Allah kasih pahalanya. Godaan memang kalau kita kagak bisa pungkirin dah. Godaan ada aja halangan. Udah rapi mau yasinan malam Jumat, gerimis. Itu nggak keluar itu orangnya. Tangannya yang keluar rumah, ya gerimis. Oh menggal mati gerimis lagi mau ngaji. Ntar juga gede bener, manjur banget. Biar malam minggu kondangan, kondangan gerimis lagi ya, keluar rumah ya. Ntar juga penter. Lain po, emang ada aja halangan. TV siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote. Handphone udah pada megang semua, anak megang HP, babanya megang HP, emaknya megang HP. Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. Sinetron kagak ada yang didik, pacaran mau ajarin berantem, mau ajarin tawuran tuh bocah, mau ajarin nyolong. Banyak sinetron begitu po, diajarin melewat televisi, lewat TV. Emak-emak diajarin berantem sama laki. Wah, tuh sinetron jeritan hati sang istri, apa suara hati sang istri itu. Siang malam sore subuh ada itu sinetron. Dia mulu nongol ceritanya udah kebaca banget udah. Pacaran ketemu kawin bahagia, duitnya banyak, karirnya naik. 2 bulan kemudian ada tulisannya di situ. Ada cewek deketin dia, demen. Akhirnya dia sayang, pacaran, dia kawin, abis duitnya diporotin, jatuh miskin po. Pulang ke rumah bininya ditolak, jadi gembel pinggir jalan. Kehujanan tengah malam, juger geledek gua. Ada mobil lewat kencang buat, tabrak juger, bawa ke rumah sakit. Baru soundtrack ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Apalah, emang po doang punya TV. Ya ilaha illallah, godaan banyak, tantangan berat, sinetron begitu doang udah kebaca semuanya. Kemarin lebay banget sinetron, kurung batang nangkring tiang listrik, mayat digotong nyebur ke kali. Ilaha illallah, udah dikuburin keburu sampai ledeg. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ilaha illallah, dipaketin bini. Masya Allah nih, kita kepengen bu, ayo mumpung masih sehat, ajaran anjuran Nabi kita praktekin, amin ya robbal alamin. Ayo sama-sama kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan sehat semua kita. Allah kasih panjang umur, berkah, rezeki yang banyak, yang halal, insya Allah. Anak yang lagi pada belajar, anak kita doain po, biar diberikan kesehatan, Allah berikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal